Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Paskah. Amin. Ya, ini hari raya terbesar. Ya, rangkaian hari raya terbesar mulai dari Jumat Agung itu awal karya Tuhan dan kemudian disempurnakan ya lewat kebangkitannya. Luar biasa sekali kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah membuat kita diampuni, dihapus dosanya, ditebus, dibebaskan dari segala bentuk penindasan iblis, diselamatkan, diberi kekuatan, dijadikan kemenangan dan sebagainya. Begitu dahsyatnya ya kasih Tuhan itu lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, coba terlebih dahulu saya tuh pengen kita baca lah ini ya, Matius 28 ya. Ini Matius 28. Ini perkataan malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang ya ke kuburan Tuhan Yesus. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Ya. Nah, dahsyat sekali. Tuhan Yesus sudah bangkit, amin. Setiap kali peristiwa Paskah, ya Bapak Ibu, itu ada satu kata yang melekat di hati saya, yang saya terus renungkan. Apa itu? Pengharapan. Amin. Ya, di Paskah ini, ya, saya itu memandang kita sedang merayakan juga mujizat yang dahsyat sekali. Amin. Yaitu orang mati bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Seperti itu. Kematian tidak bisa menahan dia. Ya. Kuburan dengan pintu batu tidak bisa menahan dia. Seperti itu. Ini melambangkan apa? Pengharapan buat kita semua. Amin. Makanya saya waktu lalu saya sampaikan di dalam ibadah Jumat Agung, saya juga sampaikan bahwa kalau orang tidak percaya mujizat, jangan ia merayakan Paskah. Karena Paskah itu mujizat. Amin. Dan mujizat 2000 tahun yang lalu ya akan terjadi buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Seperti itu. Lewat pengharapan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan di dalam Tuhan Yesus juga. Amin. Amin. Seperti itu. Sejak Tuhan menciptakan manusia ya di Taman Eden, ya saya mau sampaikan ya, maka dia jadikan kita segambar dan serupa dengan dia. Amin. Seperti itu. Kalau Tuhan adalah sang pengharapan, maka kita semua adalah makhluk berpengharapan, karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita punya pengharapan, ya, maka kita juga bisa kehilangan pengharapan atau putus asa. Seperti itu. Karena kita cuma bisa kehilangan sesuatu yang kita miliki. Kalau saya punya mobil, maka saya bisa kehilangan mobil. Seperti itu. Tapi kalau saya tidak punya mobil, saya tidak takut kehilangan mobil. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia diciptakan memiliki pengharapan, binatang tidak. Ya, kalau manusia hilang pengharapan, putus harapan, maka dia cari baygon, dia minum, bunuh diri. Ya, dia ambil tali, ya, dia gantung diri, dia piknik ke Monas. Gak taunya ekor-ekornya dia terjun dari Monas, tapi saya tidak pakai payung. Seperti itu, sehingga kemudian dia berantakan, ya, jatuh berantakan. Tetapi binatang karena tidak punya pengharapan, dia tidak pernah putus pengharapan. Makanya kita tidak pernah dengar kerbau monyet putus asa, cari baygon saya, seperti itu, bunuh diri. Enggak, karena dia tidak diciptakan punya pengharapan. Tetapi manusia punya pengharapan. Oleh sebab itu, manusia
harus memiliki sesuatu yang dijadikan tempat berharap. Dan tempat berharap yang paling kuat adalah siapa? Tuhan Yesus yang telah bangkit dari maut. Oh, ini kebangkitan dahsyat. Sekarang ini kita dengar banyak sekali orang bangkit karena ada hamba Tuhan di situ bilang bangkit. Ya, seperti saya juga pernah berdoa untuk orang mati. Bangkit. Ternyata dia bangkitnya di sorga. Bukan bangkit di situ. Wah, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus nggak ada hamba Tuhan di situ. Dia bangkit sendiri dengan kuasa Bapaknya. Seperti itu. Itu dahsyatnya kebangkitan Tuhan Yesus. Tak ada yang bangkitkan dia. Dia bangkit dengan kuasa dari Bapaknya. Bapaknya yang membangkitkan dia secara langsung. Ya. Jadi setiap kita perlu sesuatu yang jadikan tempat untuk berharap. Amin. Pengharapan itu adalah prasyarat untuk kita bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan prasyarat untuk hidup adalah dia harus ada tanah. Ikan prasyarat untuk hidup dia perlu ada air. Manusia tentu selain oksigen prasyarat untuk hidup pengharapan. Ya, ada banyak pengharapan di dunia ini. Pengharapan kepada deposito, kepada harta kekayaan. Ya, tetapi pengharapan yang paling kuat adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Haleluya. WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Sedunia, menyampaikan bahwa paling tidak, paling sedikit, setiap tahun ada 800.000 orang bunuh diri. Seperti itu. Ya, itu paling sedikit. Ya, itu terus bisa bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Seperti itu. Dan sebelum mereka bunuh diri, ya mereka sudah depresi dulu. Boleh saya buka ini ya? Boleh. Seperti itu ya. Supaya lebih mantap. Ya. Mereka depresi. Dan kemudian ya mereka bunuh diri. Ya, di awal tahun 2023. Ya, saya melihat di internet, mungkin Bapak Gembala juga lihat di internet. Ya, gampang sekali kan kita bisa mengakses ahli ini, ahli itu. Di seluruh penjuru dunia dikatakan seluruh ahli ekonomi kayaknya nggak ada yang positif perkataannya. Ya, dikatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun ke-8. Seperti itu kan berita-berita yang kita terima seperti itu. Ya, di mana akan jadi resesi? Kalau resesi nanti depresi, ya banyak orang depresi jadi miskin, banyak yang bunuh diri dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi pesan Paskah hari ini buat kita semua. Amin. Yesus sang pengharapan itu memberikan pengharapan buat kita supaya kita menang. Amin. Itu kita kepada Tuhan. Ya, bukan itu saya kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Seperti itu. Tentu setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada 3 hal saya mau bagikan buat setiap kita. Bagaimana supaya kita memiliki pengharapan yang kuat? Ya, dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina, yaitu dari Ratapan 3 ayat 21 ya sampai ayat 22. Boleh kita baca bersama-sama? Amin. Masih ada kekuatan, amin. Haleluya. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Haleluya. Nah, dari renungan hari ini, waktu saya merenungkan dengan dalam, maka saya dapat poin pertama. Sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat. Seperti itu. Sadar, ini terjadi di pikiran. Sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat. Amin. Itu rancangan Tuhan. Nggak ada rancangan Tuhan supaya kamu kena kutuk, nggak ada. Seperti itu. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya itu membayangkan ada suatu
gudang berkat yang besar sekali di surga. Seperti kan ini tak habis-habisnya, tak berkesudahan ini berkatnya Bapak Ibu. Ada satu gudang berkat yang besar yang Dia siap curahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Ya, saya lupa tahun berapa. Ya, mungkin tahun yang udah masih 90-an. Saya mendapat sebuah buku karangan Robert Liardon. Ya, mungkin Pak Gembala masih tahu lah itu ya. Ya, itu buku Saya Melihat Sorga judulnya. Robert Liardon masih belasan tahun diberikan hak istimewa melihat sorga, dan dia lihat di sana salah satunya adalah gudang berkat yang besar sekali. Dia nggak bisa bayangkan dengan kata-katanya. Seperti itu. Waktu dia lihat ke dalam, ada anggota-anggota tubuh, mata, hidung, telinga, kaki, jantung, hati, ginjal, paru-paru, usus, semuanya. Dan Tuhan bilang, ini untuk apa? Ini untuk anak-anakku yang sakit, yang memerlukan jantung yang baru, ginjal yang baru, tapi sedikit dari manusia yang mau memintanya kepadaku. Tapi saya memang banyak mendengar kesaksian beberapa orang saja. Mereka jantungnya rusak, Tuhan sembuhkan. Bukan cuma itu, diperiksa ke dokter. Loh, ini kok jantung baru? Ada gudang berkat di sana, bukan cuma anggota-anggota tubuh. Saya percaya persediaan Tuhan untuk kita semua yang membutuhkan apa saja kebutuhan kita. Amin. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Saya ulang lagi yang pertama, sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat Tuhan. Ya, itu artinya Bapak Ibu, saya mau sampaikan, ya, Dia ingin kita diberkati. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, sejak kehadiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan selama 33 tahun Dia berjalan di muka bumi ini, Dia demonstrasikan kuasanya. Amin. Amin. Baca di keempat Injil, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Seperti itu. Amin. Yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang terikat roh-roh jahat dilepaskan, yang mati bangkit. Kalau sudah mati bangkit, apalagi yang mustahil bagi orang percaya. Seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan hari ini saya mau sampaikan buat kita jemaat di GBI Kalijati, hati Bapak Kalijati ya, hati Bapak. Tadi saya lihat hati Bapak. Oh, ini keren sekali. Seperti itu. Kalijati 2000 tahun yang lalu, mujizat 2000 tahun yang lalu akan terjadi juga pada tahun ini buat kita semua. Amin. Oh, beri tepuk tangan. Saya kan bicara kosong di sini. Ini janji-janji Tuhan. Ya, di hari Paskah Tuhan berjanji buat kita, Dia akan tolong kita. Amin. Seperti itu. Amin. Dan hari-hari ini kalau kita banyak mengalami masalah, persoalan, problem, tantangan, hal yang tidak enak atau apa namanya, ya itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita berharap dan kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Amin. Seperti itu. Apa syarat supaya terjadi mujizat? Apa syaratnya? Syarat awalnya seperti biasa, saya bertanya, saya jawab sendiri saja. Ya, yaitu masalah. Syarat awalnya persoalan, bukan iman. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik seperti itu, dompetnya tebal, depositonya melimpah, ya usahanya lancar, segala sesuatu baik, kita sehat, seperti itu, nggak akan ada mujizat seperti itu. Jadi kalau hari ini kita datang dengan sakit penyakit, dengan masalah keuangan, itu berarti kita memenuhi syarat untuk lihat mujizat. Amin. Haleluya. Amin. Dan saya mau sampaikan, kalau kita ada masalah apapun juga itu, nggak usah tanya-tanya Tuhan lagi, nggak usah tanya-tanya Roh Kudus. Kehendak Tuhan buat kita yang mengalami masalah adalah supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan. Nggak usah urut, aku kanker Tuhan, apa kehendak-Mu, apakah aku mati atau bagaimana?
Gak usah, percaya bahwa kehendak Tuhan kita disembuhkan. Percaya bahwa kehendak Tuhan kita akan dipulihkan, keuangan kita dan sebagainya. Seperti itu, amin. Itu kehendak Tuhan. Dan saya pelajari di dalam Alkitab bahwa yang namanya mujizat itu di luar nalar manusia, ya, di luar logika manusia. Manusia tidak bisa melakukannya itu, tetapi Tuhan sediakan buat kita. Asal kita percaya kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya. Amin. Ya, saya tuh pernah membaca sebuah buku, ya, sebuah buku dia menulis tentang sebuah percobaan, ya, dan dia cerita tentang sebuah lebah. Lebah itu kan dibanding serangga yang lain, lebah itu agak gemuk gitu ya. Ya. Dan kata para ahli, lebah yang gemuk tidak mungkin bisa diangkat. Ya, ini kalau dari ilmu fisika katanya. Ya. Lebah yang gemuk sebenarnya tidak bisa diangkat oleh sayapnya yang kecil. Seperti itu. Gak seimbang. Tapi ini ahli bertanya, kenapa kok bisa lebah itu tetap terbang? Padahal ilmu fisika bilang gak bisa katanya. Sayapnya yang kecil, ya, gak mungkin bisa mengangkat lebah yang gendut. Seperti itu. Kenapa? Dan dia kasih jawaban yang kocak. Tapi saya jadi merenung, ya benar sekali ini perkataan para ahli ini. Ya, Pak penulis buku itu, dia bilang, karena lebah itu tidak pernah mendengarkan perkataan ahli, jadi dia bisa terbang. Amin. Dokter, ahli apapun juga bilang, ini tahun kegelapan. Tapi Tuhan bilang, ini tahun terang buat kita semua. Amin. Oh, ada pengharapan di tengah kegelapan. Di masa Paskah ini, kita dikuatkan untuk meraih apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Katakan amin. Amin. Seperti itu. Oh, sebab itu kalau kita mengalami masalah hari-hari ini, ya apapun juga Bapak Ibu, tetap percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Katakan amin. Amin. Lemes gak? Ini Paskah Tuhan Yesus bangkit. Jemaat di Kalijati juga pasti bangkit. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat. Yang kedua, ya, dari ayat ini juga yang tadi, ya dikatakan sadarlah bahwa kasih setianya tak berkesudahan, tak habis-habisnya, rahmatnya, artinya melimpah. Ya, sama. Jadi maksud ayat ini adalah Bapa ingin selalu memberkati kita. Iya kan? Sama seperti kita orang tua yang sudah punya anak, seperti Pak Gembala punya Livi, pasti ingin memberkati Livi. Benar kan? Udah nggak usah tanya lagi, pasti yang terbaik akan dikasih kepada Livi. Seperti itu. Amin. Ya. 2 tahun lalu anak saya datang kepada saya, Pak, Samuel, ya, anak yang kedua, Sam pengen pelihara kucing. Saya tuh nggak terlalu suka kucing ini, kok pelihara kucing gitu. Terus yang dia mau pelihara juga kucing yang kampung gitu ya. Apa geli ya kalau ada kucing gitu ya. Seperti itu. Tapi saya mau sekali, Pak. Ya udah deh, satu aja ya, satu. Oke. Jadi datanglah satu kucing ini. Saya lumayan juga ini, ya, dibawa sampai ke rumah. Saya beli makanannya, lumayan juga makanan kucingnya. Tapi karena kucing ini, ya, keluar rumah, dia ada pacar di luar. Berapa bulan kemudian, sudah melendut. Tiba saatnya dia melahirkan 4 anaknya. Jadi 4 tambah 1, 5 kucingnya, pusing kepala saya. Saya pelihara enggak? Saya tetap pelihara. Lumayan ratusan ribu setiap bulan harus beli makanan kucing. Kucing aja saya pelihara. Apalagi anak saya Hana dan Sam, saya pasti pelihara.
Apalagi Bapa di sorga akan pelihara jemaat di Kalijati. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini, kamu Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Seperti itu. Pertolongannya bagi kita itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Bahkan ada banyak pertolongan yang Dia berikan kepada kita tanpa kita sadari. Nanti kita baru tahu itu kalau sudah di surga. Mungkin nanti ada malaikat menceritakan atau Tuhan Yesus sendiri, loh waktu kamu ada bahaya di sini, loh kamu gak sadar kan? Aku tolong kamu tanpa kamu sadar. Oh luar biasa, pertolongannya dahsyat dan ajaib. Dan Bapak Ibu, kalau kita dulu pernah ditolong oleh Tuhan, kita dulu pernah ditolong oleh Tuhan nggak? Ingat-ingat itu, karena itu adalah garansi bahwa Dia akan menolong kita di kemudian hari. Dia akan tolong besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Itu garansi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah, persoalan, ingat bahwa Tuhan sudah pernah tolong saya dan Dia akan tolong saya lagi. Seperti itu. Saya itu ingat ya Daud dan Goliat. Kalau Daud dan Goliat ada di sini mau bertarung, jujur kita pilih siapa? Jujur. Goliat dikatakan 6 hasta sejengkal. Ya, 1 hasta 45 cm. 6 hasta berarti 270 cm tambah sejengkal. Sejengkal katanya 20 cm katakan. Jadi 2,9 meter. Hampir 3 meter. Wah, ini berapa meter ini? Ya, seperti itu. Sementara Daud kecil ya, kayak kita lah orang Asia. Terus mereka mau bertarung di sini, kita pilih siapa? Jujur. Oh, ini mah ditiup sama Goliat pasti terbang dia. Tapi Daud berteriak, kalau dulu Tuhan telah menyertai aku dan aku mengalahkan singa dan beruang. Apalagi orang yang tidak bersunat ini, yang tidak bersunat jangan tersinggung. Seperti itu. Dia punya album rohani. Dia mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Dia ingat itu menjadi sesuatu kekuatan untuk dia meraih kemenangan yang hilang gemilang. Nah Bapak Ibu, saya pernah mendengar sebuah percobaan yang dilakukan kepada seekor tikus, bukan sebuah ya di satu wadah kaca diisi air, kemudian tikus itu dilepas. Waktu dilepas, tikus itu berenang. Ya, dibiarkan dia mau mati sampai menit ke berapa? Ternyata menit ke-15 dia kelelep mati. Nah, percobaan yang kedua, diambil seekor tikus, ya, ditaruh lagi di tempat yang sama. Waktu ditaruh di tempat yang sama, dia berenang. Benar, pada saat menit ke-15 dia sudah mau mati gitu ya, sudah mau tenggelam, ditangkap. Ya, jadi dia masih hidup, diistirahatkan beberapa jam. Kemudian percobaan yang ketiga, tikus yang sama yang sudah punya pengalaman ditolong itu, ya ditaruh lagi ke wadah yang sama. Dia berenang. Pada saat menit ke-15 dia mati enggak? Enggak, dia berenang terus. Dan ternyata setelah ditunggu, dia bisa bertahan lebih dari 20 jam. Lebih dari 20 jam. Kenapa? Para ahli bilang begini, karena dia sudah pernah, dia punya memori, pernah ditolong pada waktu yang lalu. Tikus saja seperti itu. Dia punya pengharapan bahwa dia akan ditolong karena dia sudah punya pengalaman untuk itu. Apalagi jemaat di Kalijati yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini. Amin. Dia akan tolong kita. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada siapapun juga. Amin. Jangan berharap kepada uangmu. Bahkan 1 Timotius 6 ayat 17 katakan, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Ya, seperti harta kekayaan. Kepada siapapun juga, mereka bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Haleluya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya.
Saya tuh renungkan Ayub. Ayub itu Bapak Ibu dikatakan terkaya di timur, tetapi hartanya habis dalam waktu berapa lama? 1 hari doang. Itu saya selalu ingatkan kepada orang-orang kaya. 1 hari doang. Ya, katanya terkaya di timur habis. Di bulan Januari cuma dalam 1 hari kalau salah. 2 orang terkaya di dunia, Elon Musk dan juga yang punya Amazon, Jeff Bezos, hilang 1.000 triliun. Seperti itu. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan atau siapapun juga, karena itu bisa meninggalkan kita. Tetapi hanya satu yang tidak akan bisa meninggalkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Di masa pandemi saya belajar tentang saya tidak bisa mengandalkan siapapun juga. Tanggal 28 Maret, ya kalau 22 Maret Pak David meninggal, 21 Maret Pak Aslan meninggal, 28 Maret saya kena COVID. Dimulai dari pusing. Saya orang tipikalnya suka gula darah turun. Saya pikir gula darah saya turun gitu ya. Jadi saya makan roti meses. Roti meses itu kan manis ya, mau menaikkan gula darah. Langsung 5-5-nya saya makan. Ya badan saya banyak yang belum tahu di sini kan, dulu 115 kilo saya gembrot. Jadi 5. Wah. Belum hilang juga pusingnya. Minum susu Ultra 1. Belum juga. Masih tetap pusing. Ya. Kemudian saya minta istri saya bikin teh manis. Gak hilang pusingnya. Oh, ini mungkin sakit kepala biasa. Ya, tapi saya sudah mulai curiga karena orang-orang mulai berbicara tentang COVID gitu kan. 1 jam kemudian saya sesak napas. Saya tuh gak bisa napas dalam-dalamnya. Saya gak bisa begitu, tapi cuman pendek. Wah Tuhan. Dalam pokoknya singkat cerita, malam itu juga saya putuskan saya mau nyetir sendiri walaupun dalam keadaan lemah, pergi ke Bandung. Ya, singkat cerita saya pergi ke 2 rumah sakit ya, karena ini kisahnya waduh ini berbelit-belit sekali kalau saya ceritakan lengkap gitu ya. Saya pergi ke 2 rumah sakit. Ya, dua-duanya mengkonfirmasikan bahwa saya positif COVID, tetapi mereka tidak bisa merawat saya. Mereka bilang pulang saja, padahal sudah sesak napas dan betul-betul saya sudah kehabisan tenaga. Begini, aduh minta tolong dirawat saja di gudang atau di gang-gang saja, tapi jangan suruh saya pulang. Aduh maaf Pak, aduh saya rasakan itu berlaku hukum perang. Rasa-rasanya tuh mereka bilang, kamu mau mati di mana aja, udah jangan di sini gitu. Bayangkan saya ada di situ, dokternya di sini 5 meter. Konsultasi macam apa itu? Dokter bilang saya juga takut. 4 masker saya Pak. Ya ampun. Saya mau kasih tahu, yang paling menyakitkan kalau orang kena COVID adalah kesendiriannya itu. Orang mau mati sendiri. Dalam keadaan sakit harus menjalani sendiri. Aduh saya stresnya minta ampun. Ya, saya itu sampai depresi. Ya, dan Bapak Ibu saya tidak malu menceritakan ini. Aduh saya betul-betul terpukul sekali. Semua tolak saya. Dan saya kembali ya ke rumah untuk isoman. Tapi dalam hati saya, karena saya sudah lemah sekali, nafas saya sudah sesak gitu ya. Cuman begini aja. Cuman sampai di sini napasnya. Dalam hati saya akan habis di kamar. Seperti itu. Wah, udah saya pasti akan mati di kamar. Badan sudah loyo. Dalam keadaan seperti itu, kondisi saya diperberat dengan apa? Jadi insomnia. Per telepon teman saya yang dokter bilang begini, memang kamu kalau kena COVID itu pasti salah satu yang terserang adalah hormon melatonin di otak, sehingga kamu tidak bisa tidur. Oh, saya merasakan tidur nyenyak itu berkat yang luar biasa setelah kehilangan tidur saya gitu ya. Oh, minta ampun, tersiksanya minta ampun kalau nggak bisa tidur. Puji Tuhan semua bisa tidur kan? Seperti itu. Bersyukur untuk tidur nyenyak Bapak Ibu. Saya pernah mengucapkan
Mazmur 91 yang tadi kita ucapkan, dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi tidak bisa tidur juga. Dalam lindungan Allah, orang duduk dalam lindungan yang mati, terus lagi dalam lindungan Allah, nggak bisa tidur. Oh, saya stres, jadi nggak bisa tidur, ya insomnia, nggak ada obat tidurnya lagi. Seperti itu, malu juga kita ya Pak ya. Orang Kristen harus bisa tidur nyenyak, gembalanya nggak bisa tidur. Seperti itu. Kemudian diperparah, selain sesak juga, saya mengalami hiperinsulin. Insulinnya jadi banyak sekali. Kalau orang diabetes kurang insulinnya kan, seperti itu. Tapi kalau saya hiperinsulin, kalau orang diabetes minum teh manis langsung naik tinggi gula darahnya. Tapi kalau saya yang hiperinsulin, jadi hipoglikemia, ya, waktu saya minum teh manis langsung turun gula darah saya. Itu bedanya. Dan kalau saya turun, tersiksanya minta ampun. Itu keringat segede-gede jagung itu jatuh. Jadi sudah sesak tambah sesak. Itu yang paling saya merasa mengerikan, itu adalah kalau gula darah turun. Wah, bergetar sementara itu sesak. Seperti itu. Ya, dan banyak sekali. Ini belum lagi peradangan di seluruh otot, sendi, sakit sekali. Kelelahan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, itu kalau saya jalan dari sini sampai situ saja, sampai di sini, saya mesti duduk 1 jam napas gitu, baru kemudian saya jadi normal lagi. Tiba, aduh, bagaimana saya bisa jadi gembala kalau seperti ini? Ditambah lagi keluarga nggak boleh masuk kamar, ya dokter juga nggak datang, seperti itu. Dan dalam keadaan stres, depresi begitu, saya pada tingkat, sampai pada tingkat di mana saya lebih suka mati daripada hidup. Ya, betul. Karena lemahnya minta ampun. Nggak ada pertolongan Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba di WA muncul ada satu kiriman video dari Bapak Gembala Pembina yang kita kasih, Pak Niko. Pak Niko katakan, tidak tahu kalau Pak Gembala dapat itu. Ya, saya sudah lupa siapa gitu ya. Karena saya pusing sekali, nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa apa. Tapi saya berkeras untuk menonton. Ya, cuma 2-3 menit. Ya, Pak Niko katakan, kita harus banyak berbahasa roh. Ya, untuk meningkatkan imunitas, kira-kira begitu videonya. Singkat cerita, aduh, ya, udahlah, saya mau berbahasa roh. Saya bahasa roh. Setiap hari 6 sampai 8 jam. Terkadang karena saya udah stres, saya teriak, tapi saya rasakan hadirat Tuhan memulai saya. Ya. Tapi saya nggak merasa kesembuhan terjadi waktu itu. Cuma depresi yang berat itu tiba-tiba mulai diusir dari pikiran saya. Saya bahasa enam sampai 8 jam satu hari. Seperti saya rasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terus hari kedua, hari ketiga, saya bahasa roh terus. Saya taat apa kata pemimpin, apa kata pemimpin kita di sini, Bapak Gembala, Pak Hendri, ikuti. Ya, saya bahasa roh, saya bahasa roh. Hari ke-6 siang-siang, saya bahasa roh. Wah ya, Pak pakai jurus mabuk ya. Terbuka, paru-paru saya terbuka walaupun masih loyo. Saya pikir saya akan mati, tapi memang masih loyo. Saya terus ucapkan, saya tidak biarkan kata-kata negatif, kata-kata mengeluh. Ya, ada yang mau intimidasi habis itu, tidak, dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sembuh, saya kuat. Kamu loyo, tidak, saya kuat. Terus saya bahasa roh Bapak Ibu. Hadirat Tuhan makin nyata, makin kuat. Dan akhirnya saya tuh heran, saya kan nggak seperti Bapak Gembala kita di sini menguasai semua alat musik. Saya lihat ini bang ngeri saya.
Saya tidak bisa musik. Tiba-tiba Tuhan itu memang nyata. Dia kasih lagu kepada saya di dalam keadaan sakit. Bilur yang berdarah, bilur Tuhan Yesus, bilur yang sembuhkanku karena kasih-Nya padaku. Oh haleluya, ku puji namamu, Engkau yang termulia selamanya. Oh haleluya, ku sembah Kau Yesus, segala puji hormat bagimu. Haleluya. Wah, kok bisa saya dapat lagu? Saya angkat pujian penyembahan terus. Ya selama 2 bulan saya menyembah Tuhan, saya berbahasa roh. Bapak Ibu, ya saya dikuatkan. Dan setelah dinyatakan sembuh dari COVID ini, saya sudah potong-potong karena memang ya panjang ceritanya 2 bulan. Ya setelah 2 bulan saya dirawat di rumah sakit. Ya karena apa? Karena hiperinsulin itu. Jadi saya dirawat di Borromeus. Ya dan setelah dirawat di Borromeus, ya diketemukanlah ternyata ada peninggalan COVID di saya, yaitu ada gangguan ginjal seperti itu. Ya, jadi saya langsung konsultasi kepada dokter ahli gizi di Borromeus juga dan dikasihlah ya diet ramah ginjal. Oh itu betul-betul bikin badan saya kempes 35 kilo. Seperti itu. Wah tersiksa sekali. Singkat cerita lagi Bapak Ibu, ya singkat saja. Ya dalam 6 bulan saya baru pulih. Baru pulih Bapak Ibu. Jadi 2 bulan isoman, tambah 6 bulan, ya istirahat baru sembuh. Ya totalnya 8 bulan. Dan setelah diperiksa di laboratorium, saya tuh heran. Penyakit darah tinggi adalah penyakit seumur hidup kan? Harus minum terus. Saya sembuh, sudah diperiksa puluhan kali. Saya orang kolesterolan 300-an, loh kok tinggal 100? Organ-organ tubuh kembali seperti semula. Tadi yang hiperinsulin, insulinnya jadi normal. Papa mama saya diabetes. Ya dulu gula darah selalu tinggi. Waktu periksa, kalau ada yang pernah tahu pemeriksaan HbA1c, saya 5,2, tidak diabetes. Padahal saya sekarang sudah umur 50 mau 51 nanti Agustus. Seperti itu. Tuhan lakukan keajaiban. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Berharaplah kepada Tuhan. Saya itu gak pernah bisa berpikir bahwa kapan saya bisa merubah nafsu makan saya ini yang gila-gilaan kalau makan. Kalau saya kunjungan kepada jemaat langsung ya, kalau orang Batak kasih mie gomak dengan porsi yang super jumbo. Udah super jumbo, ada satu lagi di depan. Seperti itu ya. Dan saya sikat semuanya. Masih bisa tambah lagi. Ya. Tapi lewat peristiwa ini, aduh makan saya begini. Tuhan pakai peristiwa ini rupanya mengubah segalanya untuk kesehatan tubuh kita. Amin. Tuhan juga bisa lakukan buat kita semua. Amin. Asal kita berharap kepadanya. Amin. Jangan putus pengharapan kita kepada Tuhan. Ini yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya. Coba kita lihat dari 2 Korintus 4 ayat 13. Saya baca ulang yang pertama. Sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat. Amin. Ya, bukan kutuk. Yang kedua, sadarlah bahwa kasih setianya tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Dan yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
maka kami juga percaya, dan sebab itu kami berkata-kata. Yang ketiga tentunya bagi kita yang berharaplah lewat doa dan iman pada janji-janjinya. Amin. Ya, jangan kita cuma diam-diam saja. Berdoa. Ayat ini mengatakan, kalau kita percaya, kalau kita berharap, berkata-katalah. Amin. Perkatakan janji Tuhan. Doakan janji Tuhan, jangan diam. Waktu saya kena COVID, saya tidak biarkan kata mulut saya itu berhenti. Saya ucapkan. Saya tidak izinkan perkataan saya mengucapkan kata keluhan. Saya membaca di sebuah buku, yang dari Pensacola, pendeta kebangunan rohani John Gilpatrick. Dia bilang begini, kata-kata kita adalah makanan buat malaikat atau buat iblis. Kalau kita mengucapkan kekhawatiran, maka iblis akan makan itu, dia jadi kuat, dia akan bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita mengucapkan perkataan firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan yang akan datang, malaikat yang akan datang. Terserah kita mau kasih makan untuk siapa. Seperti itu. Jadi ada pergumulan, perkatakan janji Tuhan, doakan janji Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh, walaupun tambah buruk, tetap sudah sembuh. Bilang begitu. Amin. Seperti itu. Jangan mengeluh terus. Jangan banyak memperkatakan masalah kita, Bapak Ibu. Saya ingat ada satu hamba Tuhan, dikatakan dia adalah Paulus abad ke-19. Namanya D.L. Moody, mungkin pernah tahu. Dwight L. Moody. Dikatakan itu adalah hamba Tuhan Paulus zaman modern. Kalau dia pergi di satu tempat, dia baru injakkan kaki di satu desa, desa itu dilawan Tuhan, nangis-nangis. Aduh, apa ini ada? Oh, zaman Tuhan diinjili, diselamatkan. Nah, di dalam KKR-nya dia, Bapak Ibu, itu orang-orang sakit dipanggil. Misalkan ada salah satu, misalkan bapak gitu ya. Apa kata tubuhmu yang sakit? Oh, sakit sekali. Oh, mengerikan sakitnya. Saya nggak bisa tidur. Oke, itu kata tubuh. Apa kata firman tentang keadaanmu? Ya, ada sih janji Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh. Saya baca Alkitab, oh Tuhan Yesus menyembuhkan. Oke, ya, itu kata tubuhmu, itu kata firmanmu. Apa katamu sekarang? Saya pilih sembuh. Percaya Tuhan Yesus bisa sembuh. Oke, kalau gitu jadilah sesuai kesembuh yang kau imani. Begitu Bapak Ibu. Jangan pernah mengucapkan keadaan kita. Kalaupun kita ucapkan, aduh, bisnis saya sepi dan sebagainya, ya itu kenyataan. Jangan ucapkan kenyataan, jangan ucapkan fakta, tetapi ucapkan janji-janji Tuhan. Aduh, saya sudah 35 masih menjomblo. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang punggungku datang, tulang rusukku datang. Berarti banyak pengalamannya ini kalau ketawa. Seperti itu. Ucapkan janji-janji Tuhan. Amin. Harus ada bahasanya. Iya. Saya itu masih teringat buku Robert Liardon itu, Bapak Ibu ya. Dia bilang dia melihat mekanisme Tuhan menjawab doa dari surga. Waktu umatnya ucapkan firman Tuhan, Tuhan langsung mau siapkan berkat yang diucapkan oleh anak-anaknya. Tapi waktu dia mau curahkan, ada perkataan meragukan dari umatnya di bumi, langsung dia tarik. Dia tidak jadi memberikan. Jadi itu tergantung perkataan kita. Amin. Katakan dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Walaupun nampaknya kenyataan, ternyata aku lebih sakit lagi. Terus katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Seperti itu. Ucapkan janji Tuhan, jangan ucapkan fakta yang terjadi. Seperti itu, karena kita hidup oleh iman. Seperti itu, amin. Ya, nah Bapak Ibu, saya ada kesaksian kecil. Waktu
anak saya yang pertama namanya Hana. Ya, saya sudah cukup lama ya menikah. Ini sudah tahun ke-28 saya menikah. Ya, orang bilang katanya masih ABG, kelihatan ABG seperti itu. Ya, istri saya melahirkan anak yang pertama tahun ke-12. Seperti itu. Oh, badannya waktu lahir 5 kilogram. Ya, tidak bisa dibetong ya. Ya, di Boromeus begini sendirian ya, menyembah Tuhan. Ya, ada yang lihat, aduh, kalau ini mas smackdown katanya, seperti itu. Ya, nah, waktu dia sudah bertumbuh, jadi berapa tahun ya? 2 tahunan kali ya. Itu saya janji kepada Hana, besok jam 1 siang, Papa mau kasih es krim yang dia suka itu Walls itu ya, yang di cup itu ya, apa populer atau apa gitu. Bener Pak, berapa? 6. Tapi ada syaratnya, kamu mesti makan siang dulu, baru Papa beliin. Ya, iya siap. Hana mau tidur dulu sekarang Pak. Kok sudah mau tidur baru jam 7? Supaya Hana cepat bangun, supaya Hana cepat dapat es krimnya. Yeah. Oh ya udah tidur. Pas dia tidur bangun jam 8 pagi, langsung kata pertama dia tanya, es krimnya udah beli Pak? Dia ucapkan janji saya. Loh, ini kan masih pagi kan, Papa bilang jam berapa? Kan bilangnya jam 1. Oh iya ya, sarapan dulu kan ya? Ya sudah sarapan. Itu dia tanya sesering mungkin, setengah jam lagi dia tanya, Pak es krimnya kapan? Dia kan belum bisa lihat jam gitu ya. Dia matanya memang lihat ke jam, tapi kayak sepertinya tahu, padahal nggak tahu lihat jam. Pak jam berapa itu Pak? Oh belum, kan jam 1. Dia main, itu dia tanya sesering mungkin sampai jam 11. Ya dia tanya, Bu ini jam berapa ini Pak? Es krim Pak? Ini belum. Kamu tidur dulu aja. Gak mau. Nanti anak bangun malam nggak dapat es krimnya lagi. Ya udah, tunggu ya. Kan Papa bilang jam 1. Tapi sebelumnya apa? Terus siang dia tanya jam 12, dia tanya kepada saya, ya, dan saya bilang, ya, sebentar lagi Papa beli, tapi makan siang dulu. Oh siap. Ya dia makan, setelah makan kita keluar, pergi di Indomaret di depan. Saya beli 6, dia hitung 6 kan? Pak ini sudah 6 ini belum belum tahu. Seperti itu. Yang saya mau sampaikan Bapak. Ketika kita ada pergumulan, perkatakan janji Tuhan. Seperti Hana tadi, es krim. Tapi ingat, semua berkat Tuhan yang ada di dalam Alkitab, semuanya bersyarat. Makanya saya bilang ke Hana, makan siang dulu. Seperti itu. Bapak Ibu ingin mengalami pemeliharaan dalam hal keuangan, Bapak Ibu, sudahkah kita mengembalikan perpuluhan? Seperti itu. Saya ingat Bapak Kepala Pembina, Pak David maksudnya, dia bersaksi. Beberapa pengusaha datang, usahanya macet dan sebagainya, pingin didoakan. Doa Bapak Kepala kan manjur, tolong doakan supaya usaha kami bangkit lagi. Langsung ditanya sama Pak David, kamu mengembalikan perpuluhan? Kalau enggak, jangan suruh saya doa. Ya, banyak orang dalam pergumulan mengira bahwa doa itu segalanya. Oh kamu dalam pergumulan, doa, ya benar. Tapi ketaatan tidak bisa digantikan dengan doa. Seperti itu. Ya, kembalikan perpuluhan. Ada yang sakit kanker, mau didoakan, nggak sembuh-sembuh. Ternyata ada kepahitan. Waktu itu saya datang ke rumah,
Dan saya cuma bilang begini, Ibu, ada kepahitan kan? Sambil nangis-nangis dia cerita. Ya udah, lepaskan pengampunan saja. Dia lepaskan pengampunan, saya tumpang tangan, tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa hari kemudian, anaknya bilang kepada saya, Pak Gembala, setelah Bapak pulang, itu dia kan kanker payudara mamanya gitu ya. Itu cairan yang berbau busuk keluar dari payudara mama saya. Terus dan hilang sakitnya. Haleluya. Semua berkat yang ada di dalam Alkitab itu bersyarat, Bapak Ibu. Amin. Seperti itu. Oh Tuhan, kuatkan jantung saya Tuhan. Oh supaya aku umur panjang. Ya, ternyata makannya jeroan semua. Ya bagaimana mau sehat? Seperti itu. Ya, jadi saya mau sampaikan pada Bapak Ibu. Ya mungkin ada yang saya kira mau kuncinya cuma doa. Saya nggak mau dengar. Nggak apa-apa. Ya, ketaatan tidak bisa digantikan dengan doa. Bahkan firman Tuhan bilang begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya kalau kita taat, kita lakukan bagian kita, ya kita akan melihat terobosan demi terobosan dalam kehidupan pribadi kita. Amin. Seperti itu. Semua berkat bersyarat. Bahkan orang katakan keselamatan tidak bersyarat. Waktu terima Yesus memang tidak bersyarat, tapi waktu mempertahankan, mengerjakan keselamatan kita, itu sama saja bersyarat juga itu, Bapak Ibu. Setiap hari kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ya kan? Karena keselamatan ternyata bisa hilang. Ya, kalau nama pernah dicatat ada di Wahyu, berarti bisa dihapus juga. Seperti itu. Jadi itu yang saya mau sampaikan buat kita semua, Bapak Ibu, di dalam pesan Paskah ini. Ya, ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Karena memang kehendaknya adalah supaya kita diberkati dan mengalami kemenangan dalam segala perkara. Amin. Tetapi semua berkat yang kita harapkan itu semua bersyarat untuk kebaikan kita. Amin. Untuk kebaikan kita. Jangan pikir ketaatan itu untuk mengekang kita. Saya nggak mau jadi Kristen karena kalau taat ini, kalau taat saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu bukan mengekang, Bapak Ibu. Coba misalkan kereta itu berjalan di rel. Ya, rasanya dia dibatasi oleh rel. Rasanya kereta itu dikekang oleh rel, nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi misalkan kalau kereta itu bisa berbicara, dia bilang, saya mau bebas, saya mau keluar dari rel. Waktu dia keluar dari rel, pada saat itulah dia jadi terikat di satu tempat, dia tidak bisa bergerak. Apa yang iblis bilang terikat, itu justru bebas. Apa yang iblis bilang bebas, itu justru terikat. Itu. Bapak Ibu, jadi itu pesan Paskah buat setiap kita. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, tinggal baca saja Alkitab. Itu semua untuk kita. Ya, di kayu salib, ya, terjadi pertukaran yang luar biasa ya. Ya, yang binasa diselamatkan, yang kena kutuk diberkati, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan. Itu buat kita semua. Amin. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Tetapi semua berkat itu bersyarat untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Bapak, ini kata-kata terakhir saja, Bapak yang baik, kalau ada sesuatu yang baik, pasti dia bagikan buat anak-anaknya. Benar kan Pak Hendri ya? Seperti itu, pasti. Saya kalau ada di luar kota, cuma dalam kesendirian, beberapa teman bilang, ayo Pak Hendri jalan-jalan. Saya nggak bisa jalan-jalan kalau nggak ada keluarga saya. Saya nggak mau menikmati jalan-jalan, keluarga saya di rumah, seperti itu. Nggak bisa, tapi kalau ada mereka, wah saya bahagia sekali. Kalau ada sesuatu yang baik buat saya lebih suka membagi kepada mereka dulu. Kepada anak-anak saya, begitu juga Bapa di sorga. Ada yang baik, kenapa dia tidak salurkan?
dia salurkan. Amin. Cuma kita harus taat. Ya, dia berikan sesuatu, tapi dia punya tanggung jawab supaya kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.